Kita in the middle of turbulensi yang luar biasa di bidang SDM. Nggak boleh pengen sana incorpore sana, lu ke sana gua ke sono. Banyak kejadian di mana kerjanya ini gak bisa punya visi dan misi yang inline dengan perusahaan. Karyawannya kritis gitu ya, selalu kan muncul pertanyaannya, mau dibawa kemana sih perusahaan kita? Memang bisa Pak, karyawan mengkritisi pemimpin, gimana caranya? Kalau kerja cuman ya begitu-begitu aja, yang udah nggak dapet challenge. 3 years is the best period menurut aku. Orang kalau lebih dari 3 tahun, itu udah nggak dapet gregetnya biasa. Kalau apalagi sampai ada 10 tahun, gimana orang ngarepin senyum terus 10 tahun di hospital? No way lah. HR itu jadi kayak orang-orang punya indera keenam ya Pak ya, jadi bisa baca orang ya Pak ya? Orang yang termasuk yang paling bertanggung jawab beruntungnya perusahaan, selesainya orang HR. Orang kayak gini yang laku di karir, yang everybody love her, everybody love him. Halo teman DX, selamat datang kembali di The Extraordinary Minds bersama dengan saya Syafinas Nasyar. Udah lama banget ya rasanya kita nggak ngobrol-ngobrol, dan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan sosok Dirigen Sumber Daya Manusia dari lembaga perusahaan aviasi dan juga pariwisata terbesar di Indonesia. Ini topiknya akan menarik sekali karena menyinggung juga terkait tentang pariwisata di Indonesia pastinya ya. Dan saya sudah hadirkan Bapak Herdy Harman, Direktur HR dan juga Digital Journey. Selamat datang di podcast kami Pak. Makasih Mbak Vina undangannya, terima kasih teman-teman DX semua dapat kesempatan seperti ini. Oke, Pak, menarik kalau kita berbicara tentang HR dan juga digital gitu. Day to day kerjaannya ngapain sih Pak? Pertanyaannya simpel, nanti jawabnya panjang banget itu. Jadi memang kita itu di dalam, si perusahaan ini kan baru mau ulang tahun Januari tuh, 4 tahun. Sangat muda, sementara membernya itu sudah senior kan airport dari zaman Yang diurusnya lebih senior daripada holdingnya. Gitu, lebih senior. Jadi kita diminta oleh pemerintah bagaimana holding ini mengorkestrasikan ekosistem pariwisata. Karena kalau ngomong pariwisata seru banget gitu ya. Ya intinya kita masih challenging lah ngomong pariwisata. Kita butuh berkolaborasi sesama di dalam ekosistem memastikan kita bisa lebih dapatlah mengelola kepariwisataan gitu ya, compare ke negara-negara tangga. Karena kalau ngomong pariwisata sebetulnya just a matter nation competitiveness nih menurut saya tuh. Kalau kita jadi orang asing mau berkunjung ke Asia atau Asia Tenggara kan mikir dia, pilih mana ya, Indonesia, Kemana ya? Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand gitu kan. So the question is, apa sih kelebihan pariwisata kita? What make us different gitu. Nah, hospitality mungkin one of the power of kita, culture kita yang sangat kuat. kaya, kuat itu hal yang perlu menjadi terus kita dorong. Nah, seperti itu sih Mbak, karena kalau saya ditanya urus bagaimana, ngurus ngapain, ngurus orang-orangnya. Iya, ngurus sumber daya manusia internalnya. Kita in the middle of turbulensi yang luar biasa di bidang SDM. Jadi this one of the most challenging part in my journey, career journey loh, Mbak. Karena contoh di airport itu kan tantangannya kita lagi merger Angkasa Pura I, 2 company di merge. Terus kita bagaimana membangun mindset baru, airport is not longer tempat naik turun penumpang, tapi bagaimana airport menjadi tourism hub, menjadi destination gitu ya. Itu kan barang baru, paradigma baru, mindset baru. Terus kemudian bagaimana bisnis kargo ground handling bisa lebih baik lagi sehingga bisa menekan segala keluhan kalau masih ada tadi ground handling ataupun baggage claim ya. Kemudian kita mengelola Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, Ratu Boko, kemudian Taman Mini. Challenge-nya tuh mau terus begini atau lebih baik, kan banyak sekali heritage site di Indonesia yang harus kita kelola lebih baik lagi kan. It has to be much bigger size-nya. Jadi bisnis modelnya juga harus mulai, kompetensi orangnya juga harus mulai diperhatikan lebih supaya dimensinya bagaimana kita bisa dapetin scope bisnis yang lebih sizable. Ya
contoh lah misalkan, siapa tahu kita bisa bekerja sama dengan mengelola misalkan kesultanan-kesultanan, Iya, betul. keraton-keraton. Karena saya pernah dapat kunjungan itu tuh minta dibantu gitu ya. Nah sebenarnya kan itu Nilai plus banget Pak itu. bisa banget. Budaya Indonesia tuh pantas dijual, dapat banget. Tinggal persoalannya how we manage this. Iya, betul. Nah ini bisa banget. Nah kita lagi membangun kompetensi itu supaya semua bisa dikelola secara lebih profesional. Iya. TDC misalnya, yang semula punya ngurus tenan aja di Nusa Dua, diminta bikin sport tourism di Mandalika, ujug-ujug punya sirkuit, bahasa saya pakai ujug-ujug mengelola MotoGP gitu. Dan kompetensi yang lain. Iya. Kebayang gak sih Pak, di balik layarnya itu SDM-nya harus disiapin. Kita diminta ngurus hotel hampir lebih dari 100 hotel. Terus tiba-tiba ujug-ujug lagi kita ngelola medical tourism di kawasan ekonomi khusus Sanur. Jadi dari perspektif SDM itu challenging banget. Menyiapkan orang-orangnya, memastikan sustainability bisnisnya. Sustainability dalam memberikan yang terbaik buat bangsa ini bisa dapat gitu. Karena at the end ngomong orang. Iya. Ngomong bisnis apapun lah. The power of people harus jadi yang paling utama gitu. Kalau saya lihat nih kan Bapak antusias banget gitu ngomongin hal ini. Antusias banget ngomongin tentang apa yang dijalanin oleh InJourney gitu. Ini sebenarnya dream job Bapak gak sih? Maksudnya kalau saya lihat kan Bapak, kita sempat ngobrol tadi, Bapak pernah di Telkomsel, pernah di BRI, pernah di kementerian, udah multisektor Bapak pernah jalanin. Akhirnya end up di pariwisata. Sebenarnya kebayang atau enggak? Dan gimana caranya Bapak menyesuaikan gitu? Maksudnya kan multisektor beda-beda banget nih semuanya nih. Ya memang benar sih agak langka memang lintas sektor industri yang beda-beda banget. Tapi saya senengnya di challenge hal yang baru. Saya nggak suka kerja tuh begitu-begitu aja. It has to be different. It has to be better every day. Itu prinsip my values gitu ya. Makanya saya ke tim saya juga minimal setiap minggu meeting tanyain is there any space to be improved. Itu esensial banget. Kalau kerja cuman ya begitu-begitu aja, udah nggak dapet challenge. So something new itu benar-benar jadi challenge buat saya gitu. Nah when it come to tourism, awalnya juga saya nggak kebayang. Telkom perusahaan gede gitu ya, most of the time kerja di Telkomsel, terus ini pariwisata. Ternyata sangat challenging gitu ya. Asik nih. Dan saya berusaha di setiap tempat saya try to love it gitu ya, dan memang value saya disitulah. Sekarang di sini pariwisata sangat challenging banget. Mestinya Indonesia dapat banget harusnya gitu. Ya, tapi saya bisa bilang pariwisata Indonesia sekarang ya semenjak adanya sosial media dan segala macam jauh lebih dikenal Pak. Sekarang exposure kita besar sekali gitu. Dulu mungkin orang dengarnya Indonesia ibu kotanya siapa? Bali. Dulu kan gitu Pak. Sekarang nggak semua orang tahu Labuan Bajo, tahu Lombok, tahu Danau Toba gitu kan, dengan adanya Seven apa tuh Pak? Gitu. Dan maksudnya cara ngukurnya tuh ini Mbak, dilihat aja indeksnya, travel tourism index. Kita every year lumayan naik tuh. Sekarang terakhir di ranking 22. Di ranking 22 ngomong travel tourism index. Negara-negara yang di assess gitu. Iya. Dan yang menarik lagi dari sisi culture sebetulnya natural and cultural resources di Southeast Asia aja. Kita tuh nomor 1 sebenarnya. Cuman tadi itu yang saya ceritain di luar studio. Tapi when it come to conversion ke sektor pendapatan negara, kunjungan wisatawan mancanegara, kok kita malah di bawah. Jauh di bawah mereka ya. Apa yang kurang? Apa itu yang salah? Masih belum ketahuan ya Pak ya celahnya. Minimal yang di area kita lah di InJourney. Saya bilang ke teman-teman airport, kesan negara itu bagi orang yang pertama kali ke satu negara, yang pertama dirasainnya adalah airport. Benar? Iya, betul. Begitu airportmu jorok, toiletmu bau, kita bilang begitu dan udahlah, pasti bilang negaranya juga. Iya, betul. Saya sepakat. So gak bisa ditawar, airport kita harus keren, harus bisa mencerminkan the beauty and hospitality of Indonesia. Itu tuh KPI banget tuh Mbak. Makanya sekarang berubah
terus kan. Dan hopefully sih insya Allah makin baik gitu. 1-2 masih ada komplain oke lah. Ya, karena nggak bisa ya balik lagi untuk mencapai sempurna kan juga sebenarnya butuh proses. Saya mau tahu dong Pak, dari semua perjalanan karir Bapak gitu nggak, ada nggak yang satu keputusan Bapak ini yang Bapak ambil cukup beresiko tapi ternyata manfaatnya tuh Bapak rasakan sekali sampai sekarang? Pasti semua juga ada resiko ya, dan setiap di dalam perjalanan karir juga ada aja lah. Namanya pemimpin level apapun ya, produknya membuat keputusan gitu kan. Jadi that's the leader has to be, membuat keputusan, dan do not expect somebody will love all the decision we have made kan gitu kan. Pasti ada yang puas, ada yang kecewa, ada yang berat gitu. Tantangannya gini sih buat saya kalau dari sisi SDM, bagaimana memutuskan yang berat orang happy. Itu filosofis saya dapatnya dari orang tua saya. Kalau bahasa daerah saya, benang lauknya herang China. Orang Sunda. Orang Sunda saya. Jadi dapat ikannya, kolamnya tetap jernih. Itu filosofis tinggi banget. Kalau kita nyelesain masalah dengan rame, ribut, semua jadi gaduh, itu mah nggak ada hebatnya gitu. Tapi di mana semua persoalan beres, no one hurt. Tapi will understand. Nah, itu challenge dalam hidup saya, dan ini jadi value saya. Menyampaikan yang pahit. Saya pernah memberhentikan orang, menurunkan emosi orang, orangnya malah jadi ngefan ke saya gitu. Karena bersyukur dengan keputusan itu justru. Karena aku menyampaikannya dengan baik. Hal yang pahit pun aku sampaikan dengan baik. Ya contoh lah, misalkan dulu nih kejadian. Anak buahku tuh keren banget kerjanya. Kerjanya bagus banget. Cuman dia gak bisa pagi. Di era itu. Gak bisa bangun pagi Pak? Gak bisa bangun pagi. Gak bisa bangun pagi. Di era itu kan zaman kerja di tempat dulu itu. Tapi dulu kala ya. Dijagain. Karyawan tuh dicatat. Jam berapa masuk kayak gitu. Dia selalu datangnya hampir siang. Hampir lunch time. Tapi dia pulang paling malam. Apa namanya, karena dia udah jadi pola hidup nggak bisa tidur cepat, pasti malam terus mulai, jadi pagi baru tidur bener tuh, otomatis datang kantor siang. Tapi yang dia kerjakan semua beres dan bagus, rapi, daripada orang-orang yang 8 to 5 go home nggak ada value yang di-create. Saya lebih suka orang-orang gini. Tapi zaman belum ada flexi time dan sebagainya, era-era itu. Tapi tekanan masa gitu, aturan yang ada, aku harus menghukum dia gitu. Berat rasanya gitu. Tapi ya udah, the rule is the rule kan, gitu aku sampein. Surya, I love the way you do actually. Tapi ada satu rule yang kamu langgar all the time. Surya, aku harus menghukum kamu ya. Terus dia, Pak, it's okay Pak, you have to punish me. Gitu. Aku angkat sisi manusia, karena aku ngerti aturannya jelas, aku signing yang memang itu nggak boleh. Iya, waktu kan memang harus iya. Datang udah lewat jam 10 tiap hari kan luar biasa kebangetan gitu. Tapi balik dia bisa jam 11 malam tuh. Dan semua kerja kelar. Sebenarnya kan kalau ngelihat poin perusahaan harusnya yang penting poin pekerjaan itu kan Pak. Tapi kan itu zaman yang memang belum ada betul. Bisa menerima hal-hal gitu. Terus aku hukum dia, tapi dia seneng banget, terus jadi ya ngefans gitu ya ke saya. Karena saya selalu berusaha untuk hal yang pahit itu harus disampaikan. Tinggal the way we delivernya, challenge-nya. Seperti tadi filosofis tadi. Ini keren banget peribahasa itu. Kan dalam perjalanan hidup kerasa banget. Sesulit apapun, tapi komunikasinya bagus, pasti bisa. Pasti beres. Smooth pasti gitu. Nggak ada. Yang susah tuh mau komunikasi aja udah susah. Itu sebenarnya masalah yang kita temukan juga di saat ini Pak. Di mana-mana di saat ini adalah problem dari komunikasi yang akhirnya bukannya airnya jadi jernih, makin keruh, makin butek, makin berlumut, itu yang terjadi ya Pak ya. Pak, biasanya kalau pemimpin ini tuh ada hal-hal kecil yang sering dilakukan dari dulu, yang ditanamkan oleh orang tua. Tadi kan Bapak menyebutkan karakter ya dengan adanya peribahasa tadi. Tapi ada nggak Pak kebiasaan kecil yang memang Bapak sering lakukan dari dulu dan dampaknya itu signifikan sekali ke sekarang? Didikan orang tua yang seperti apa tuh Pak?
Ya salah satunya saya orang pagi, I'm morning time, dan saya selalu bangun pagi, sholat subuh, olahraga, berenang, baru ke kantor. Udah dari dulu tuh. Dan itu seger banget gitu. Dan zaman mahasiswa dulu juga, saya bangun pagi, beberes dulu tuh. Aku nggak bisa mulai start ngapa-ngapain sebelum di sekitar mataku beres. Jadi aku sensitif banget mataku. Oh ini oke, karena that's the way actually aku melihat sesuatu karena saya orang SDM, orang culture gitu ya. Aku gampang banget ngelihat orang, ngelihat perusahaan culture-nya nggak beres. Jadi begitu lihat kantor aja, oke. Ini pasti masalah nih. Berarti dari setting arrangement tempat dan lain-lain itu udah bisa, Bapak udah bisa dapat visual tuh. Aku bisa mengendus ini culture-nya bagus apa enggak. Takut banget nih saya disidak kantornya. Karena kelihatan banget sih Mbak. Iya. Kan aku dulu sering banget kunjungan ke perusahaan-perusahaan di luar negeri, meeting-meeting di luar negeri, beberapa negara gitu. So itu tuh makanya di beberapa perusahaan, contohlah zaman saya di Telkom, itu yang Telkom Hub, gedung yang Telkom Hub itu kan saya waktu itu diminta saya yang take care yang di Gatot Subroto gitu. Kenapa nunjuk saya? Karena bos saya bilang nggak semata gedung, tapi kita build culture, itu yang perlu orang sadar. Yang kita bangun tuh values, culture gitu, dalam segala hal gitu. Nah, didikan orang tua dari kecil seperti itu benar-benar membawa saya seperti sekarang gitu. Jadi don't sweat small stuff. Iya. Buat kamu nggak penting, tapi buat orang lain, buat pasanganmu bisa jadi luar biasa deal. penting, it's really big deal gitu. Beresin hal yang kecil. Gitu. Iya betul. Kadang yang kecil-kecil dibiarin tuh malah jadinya nanti dampaknya lebih besar nantinya. Selalu well organized. Iya. Dan cara berpikir itu buat ngebentuk banget. Aku lagi mau launching buku nih malam ini. Jadi jualan. Tentang Indonesia aku 2045. Kejayaan itu harus by design. Mau ngomong kejayaan bangsa, kejayaan organisasi, whatever itu has to be by design. Kalau bangsa harus mau ada keren, plan-nya. harus ada well plan. Dan make sure dieksekusi secara konsisten dan terus dievaluasi. Ini tuh harus ada grand skenario-nya yang benar-benar si leadernya ngawal. Every single second-nya sampai di mana nih reformasi yang kita bikin. Oke, are we on the right track or not? Itu. Nah ini tuh kebentuk dari cara berpikir simple zaman kecil tuh. Has to be well organized, well planned ya. Semua tuh harus punya pola, clear. Where are you going? Harus punya North Star. Bapak kalau nggak organize resah ya Pak? Resah gelisah, dan gelisah. gitu ya. Resah dan gelisah. Pak, kalau berbicara tentang human resource gitu ya, SDM dan segala macam. Saya sering menemukan banyak kejadian di mana pekerjanya ini gak bisa punya visi dan misi yang inline dengan perusahaan. Bukan gak bisa, tetapi kayak dia tidak mempercayai itu. Katakanlah ada perusahaan-perusahaan yang independen atau yang dimiliki oleh sebuah partai atau segala macam. Tapi pegawainya sebenarnya cukup netral gitu. Nah gimana caranya Bapak bisa mengorkestrasi antara visi misi dengan perusahaan dengan pegawai ini agar mereka inline, sejalan dan memiliki standar yang sama pada akhirnya? Oke. Ini tugas yang maha penting buat seorang leader sebenarnya. When visi udah di set up gitu ya. Vision, missionnya udah di set up, bagaimana align ke bawah. Nggak boleh band sana incorpore sana, lu ke sana gua ke sono. Nggak boleh. Semua harus tegak lurus. Aneh, nggak bisa, pasti nggak dapet tuh, harus align. Nah ini kan harus di cascade leadership itu. Makanya alignment terhadap vision itu menjadi penting. Tuh cita-cita tuh mau menuju gitu. Menuju ke sana directionnya. Makanya pertanyaan yang sering ditanya, kalau karyawannya kritis gitu ya, terus ngelihat pimpinan yang nggak jelas, selalu kan muncul pertanyaannya, mau dibawa kemana sih perusahaan kita? Kan suka ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Tapi emang bisa Pak karyawan mengkritisi pemimpin? Gimana caranya yang baik dan benar? Self-criticism kan biasa obrolan karyawan. Waktu Okay. kita muda, waktu kita jadi karyawan, kan suka juga ngomong, kalau ada pemimpin yang nggak oke, Mau ngapain? Ini mau kemana dibawa sih? kemana? Benar.
Bisa jadi karena si karyawannya nggak ngerti juga. Pemimpinnya mau ngapain, barangkali karena komunikasinya, sosialisasinya belum dilakukan. Makanya mungkin setelah dilakukan jadi paham. Poinnya adalah setting vision itu penting dan itu pastikan alignment ke bawah. Ya komunikasi dengan secara kreatif yang dapatlah mengkampanye ke bawah. Terus biasakan kalau rumus saya jangan terlalu top down juga, tapi dapetin juga bottom up. Kalau bisa ketemu di tengah, supaya di buy in. Memang ada beberapa pemimpin yang any style kan, ada yang orang otoriter harus ke bawah, which is okay, tapi bisa jadi juga nggak efektif karena di uncertain level di bawah nggak nge-buy in gitu ya. Tapi bisa juga cara di mana orang pemimpin yang bilang semua datang dibiarkan dari bawah gitu ya. Tapi itu juga nggak begitu dapat menurut saya pemimpin karena tugas dia yang mendirect, justru dia yang ngedrive gitu. Yang cantik tuh ngedrive dari dia, tapi dia coba dapetin juga insight dari bawah, ketemu di tengah. Karena yang penting proses tuh, segala sesuatu yang penting proses. Jangan result oriented, karena kalau result oriented itu bagus tuh kebenaran menurut saya tuh. Tapi kalau prosesnya bagus, pasti hasilnya bagus. Dan yang penting nggak gaduh. Kalau keren tapi gaduh, repot lah. Iya. HR itu kan macam-macam ya Pak. Ada yang taunya kayak human resource, ada lagi sebutan human capital, ada HCBP juga ada rekrutmen. Sebenarnya apa bedanya Pak? Apa beda nama dong? Itu lebih ke mindset tuh dalam perjalanan sejarahnya juga memang. Kalau zaman dulu ada lagi yang namanya administrasi kepegawaian, bagian personalia. Cuman itu kan lebih ke administratif stuff. Ke depan itu orang HR itu lebih ke strategik sebenarnya. Orang yang termasuk yang paling bertanggung jawab atas katakannya runtuhnya perusahaan, kalau itu tambah deteriorate, salah satunya orang HR. Karena mindset baru HR itu harus berdiri di depan justru. Dia harus tahu persis bisnisnya, industrinya mau ngapain, orang HR itu harus tahu persis. Dari situ mendesain human capital strateginya. Jadi penting banget. Makanya ada fenomena dulu di Amerika, direktur HR dibayar lebih mahal daripada direktur yang lain dibandingkan CFO. Pernah ada fenomena itu di Amerika. Karena nggak gampang. Harusnya ya Pak. Karena at the end semua tuh people. Saya pernah di dalam perjalanan karir dapat CEO yang sangat kritis, yang apapun masalahnya aku nomor duluan yang dimarahin gitu. Misalkan ada karyawan yang aneh perilakunya gitu ya, toksik. Lu gimana sih bisa karyawan kayak begini bisa masuk ke kita? Lu cara ngerekrutnya gimana sih? Aku nggak ngerti loh orang kayak begini bisa masuk gitu. Aku bisa ngerti. Terus ada divisi yang target-targetnya jarang kecapai. Lu gimana sih setting orang-orangnya? Mereka tuh kompeten apa enggak? Lu bagaimana sih mendevelop orang-orangnya? HR tuh jadi kayak orang-orang punya indera keenam ya Pak ya. Jadi bisa baca orang ya Pak ya. Harus bisa baca orang. Tapi betapa pentingnya sih HR gitu ya. Karena nggak gampang. HR yang lebih ke strategik gitu ya. Nah itu sih Mbak, bedanya satu. Kalau yang disebut digitalisasi pada HR, artinya apa Pak? Ini di cara kerjanya atau proses rekrutmen atau seperti gimana? Contoh nih yang sedang saya bangun, karena saya coba di setiap perjalanan karir saya di perusahaan, saya bangun HR teknologi. Kayak sekarang lagi bikin talent management, saya panggilnya Rinjani. Talent management platform dan aplikasi supaya memastikan talent management itu berjalan lebih efektif, lebih efisien. Dan bahkan karyawan bisa menyampaikan aspirasinya di aplikasi itu. Contoh lah gini, misalkan implementasinya. Selama ini kan saya juga pernah jadi karyawan kan. Kan perusahaan itu tidak jarang juga yang terlalu mendengarkan career path-nya bawahan. Pokoknya kadang sibuk sendiri si orang HR tuh. Gue mutasin ke sini, mati sini, pindahin ke sini gitu kan. Itu asik sendiri aja orang HR. Nggak tahu karyawannya mau kemana, nggak pernah dia dengerin. Sistem itu menjamin bahwa karir itu harus jelas. Karena ranking di survei-survei, karir mostly di number 1, top 3 at least. Karir buat karyawan itu. Kejelasan karir gitu. Itu masih still top 3-nya concern karyawan. Artinya dengan sistem yang Bapak bangun ini, dia bisa menyampaikan semua cukup dari aplikasi dia, dari web yang kita punya, any concern they have, even aspirasi
tentang karir dia. Aku udah terlalu lama di sini, aku mau ngadu kemana gitu ya. Terus orang kelamaan di situ kita jadi tahu. Misalkan gini lah, aku sih pengalamanku 3 years is the best period menurut aku. Orang kalau lebih dari 3 tahun itu udah nggak dapat gregetnya biasanya. Apalagi orang di frontliner ya. Aku kalau apalagi sampai udah di atas 10 tahun. Gimana orang ngarepin senyum terus 10 tahun di hospital? No way lah. Dan nggak gitu juga caranya. Orang kan beda sama mesin. Artinya ada titik di mana jenuh. Makanya even security juga, kamu biarin security sampai pensiun di situ aja. Kan nggak begitu. Minimal tempatnya muter. Minimal kalau dia kapasitasnya naik, jadiin administrasi misalnya kalau memang memungkinkan. Karena saya sering bilang ke teman-teman karyawan, termasuk manajemen juga, jangan pernah mau begitu-begitu aja. Karir itu harus jelas kelihatan ke depan. People need hope. Orang kerja itu butuh harapan. Kalau karyawan, gue kemana ya karir gue ke depan? Nggak jelas track itu udah nggak beres tuh ke perusahaan. Kalau karir itu harus jelas. Karyawan bisa lihat, oh kalau gue perform gue naiknya ke sini, oke. Sekian terus. Akhirnya ada target yang bikin akhirnya dia bekerja juga jadi lebih baik. Kalau hope itu abu-abu, ya udah, it is what it is aja jadinya ya Pak ya. Harus kebangun performance driven culture-nya. Ya, orang berlomba-lomba berprestasi. Nah, aplikasi ini alat bantu. Teknologi ini alat bantu. Kurang lebih begitu sih. Apa tantangan terbesar Pak dari digitalisasi HR ini? Maksudnya kan mungkin gak semua orang, kita sebagai karyawan mau menyuarakan aspirasi kita, walaupun emang menurut saya itu ruang private kan, digitalisasi ya, yang baca cuma orang-orang tertentu juga gitu. Tidak hanya untuk aspirasi aja sih, itu aspirasi contoh aja. Tapi kalau topiknya adalah bagaimana menyuarakan aspirasi, ya kita biasanya tidak harus juga didengar dari orang HR. Kita bisa undang profesional ke situ untuk mendengar. Apalagi sekarang era well-being gitu ya. Kesehatan mental utama. Lagi ngetrend gitu. Itu harus kita. Intinya perusahaan itu harus selalu adaptif. Harus bisa nangkep concern karyawan. Jadi kan semua orang bilang manusia aset. Satu strategi gitu kan semua. Gitu. Kadang itu cuma moto aja ya Pak ya. Tapi even they don't know how to do it. Yes. Itu isunya tuh itu. If they know, they must have blueprint, roadmap, how to do it. Gitu. Milestone waktunya kelihatan. Apa indikator keberhasilan dari digitalisasi HR ini Pak yang Bapak pantau? Ya, whatever tidak hanya di HR sih, yang namanya teknologi, digitalisasi, jawabnya simple aja. It has to be better, harus lebih efisien, harus lebih murah, harus lebih efektif. Kalau itu nggak terjadi, saya sering bohong-bohongan, gaya-gayaan aja tuh, bikin aplikasi, bikin. Tadi itu lebih-lebihnya tuh didapat nggak? Karyawan lebih dimudahkan nggak? Ini jadi lebih hemat nggak? Proses menjadi lebih simple nggak? 3 itu yang di-challenge. Kalau itu nggak terjadi, digitalisasimu sekedar nice to have aja. Iya. HR itu ya Pak, erat sekali kaitannya pasti punya data, tapi biasanya yang menentukan oke, dia layak untuk ada di perusahaan ini atau enggak, biasanya datang dari intuisi. Saya nggak tahu ini benar atau enggak, tapi menurut Bapak, di sisi mana saya akan berpatokan dengan data karena menurut saya ini lebih akurat, atau Bapak akan pakai bisikan-bisikan hati gitu loh Pak. Yes. Karena saya percaya Pak, kadang orang-orang HR untuk bisa menerima saya di kantor saya, pasti ada intuisi yang mereka dengar gitu. Karena maksud saya kadang ngerasa banyak yang lebih baik daripada saya. Kok kenapa saya yang diterima? Nah, saya tuh merasa mereka punya intuisi yang mungkin gak dilihat di orang-orang lain. Nah, kalau Bapak sendiri gimana tuh Pak? Teorinya data sama intuisi itu harusnya line. Why? Kalau datanya benar. Makanya yang kita benahin adalah data driven company ini. Data itu harus benar-benar bisa bicara banyak. Dibikin semakin tepat. Let's say tadi sosok seseorang gitu ya. Sosok seseorang kita bikin kalau di perusahaan saya, orang baru atau even orang yang udah di dalam, kita assess kompetensinya, kapabilitasnya, kapasitasnya dengan segala, dari sisi kinerja, dari sisi hasil assessment, ini orang seperti apa sih gitu. Intinya kan dilihat. Nah, kita ini termasuk tadi fungsi teknologi, saya bisa lagi ngumpulin all the data
yang dipunya dari karyawan itu. Rapot-rapot dia dari sejak masuk, jadi aku bisa tahu tuh tren dia tuh. Kinerja, pencapaian kinerja dia, sedetil-detilnya tentang itu. Supaya semakin akurat di dalam mengembangkan yang bersangkutan gitu ya. Butuh apa orang itu dikembangkan ke depan. Atau ini data udah sedemikian rupa gitu. Nah, begitu datanya tepat akurat, biasanya intuisi juga nyambung gitu kan. Ini orang yang tepat kan gitu. Tapi sering kejadian yang tadi itu. Ada data bagus, tapi aku nggak yakin dia cocok. Atau sebaliknya. Ya contoh misalkan gini ya. Nah gimana tuh Pak berperang antara data dan intuisi? Biasanya Ada Bapak mendahulukan IPK mana? bagus. Top. Aku pernah tidak luluskan seseorang karena IPK-nya tinggi banget, top kampus. Tapi kok aku agak ragu ya. Terus aku boleh dong follow IG-nya. Aku follow sosmednya, tim yang follow gitu. Memantau kepribadiannya berarti ya Atas Pak? izin dia, boleh follow kan, ya ikuti. Ternyata surprisingly, this kind of guy doesn't fit with our values. Itu aja, as simple as that. No way, drop. Gitu. Nah itu feeling-feeling itu berarti memang sebenarnya ada ya Pak? Harus dipakai juga harus artinya? dipakai, diasah. Dan kita lihat dari kan sisi behavioristiknya tuh, perilaku orang itu baik di media online maupun keseharian kan bisa kelihatan. Kadang-kadang ada data juga nggak begitu tepat. Makanya contoh isu assessment center di kalangan HR kan pasti tahu kan assessment center. Assessment center itu tidak boleh jadi-jadinya acuan untuk nasib karir seseorang karyawan. Karena tingkat akurasinya kata guru profesor saya 65% lah. Assessment center tuh yang kita menilai diri kita sendiri ya Pak? Macam-macam. Jadi kalau jadi level misalkan di BUMN jadi direksi kan masuk ke lembaga assessment. Kita di-assess segala macam Mbak. Ada role play, acting. Misalkan seseorang jadi anak buah, kita jadi bos. Si asesornya pura-pura jadi anak buah, mengeluhkan segala macam. How we handle that. Dikasih isu bisnis, dikasih persoalan yang it seem like real. Kemudian psikotes, rangkaian tes lah intinya. Itu assessment Mbak. Tapi dari pengalaman saya dan theoretically-nya juga kita nggak bisa ngandelin, even itu bisa 2 hari tuh ngadain tes itu, menelitik sosok seseorang 2 hari. Ada alat tes segitu lamanya tuh Mbak untuk memastikan seseorang, perusahaan takut salah memilih. Iya betul. Sampai segitu lamanya dan mahal juga gitu ya untuk mengakses itu. Nah, tapi pengalaman saya, even sedetil itu pun, selama itu pun di tesnya tidak 100% akurat. Makanya orang itu menurut saya karya Tuhan yang maha luar biasa. Segitu dinamisnya kita ya Pak ya? Segitu dinamis. Makanya kenapa saya selalu minta di perusahaan-perusahaan yang saya lalui kebijakan talent committee. Gak bisa ngebahas seseorang tuh cakup satu orang. Gak bisa seorang pemimpin ini diginiin, gak bisa. Diskusi. Iya. Belum tentu menurut si A bagus, kata si B bagus. Itu that's people Mbak. Ada orang yang sangat tinggi lovability-nya. Lovability itu sangat saking dicintai. Orang rebutan tuh. Buat saya tuh buat siapa. Itu di sidang talent committee itu begitu Mbak pengalaman saya tuh. Oh Safina tuh asik tuh orangnya enak banget tuh. Humble banget. Sangat helpful. Buat saya dong. Nanti divisi lain jangan buat gua dong. Buat orang kayak gini yang laku di karir. Gitu. Yang everybody love her. Everybody love him. That's the key to be success itu sebetulnya itu. Tapi kan sosok yang kontroversial banyak. Ya. Sepintar apapun dia. Top pintar dahsyat lah udahlah. Saya pernah ngalamin kedatangan di perusahaan yang lamanya S3 lulusan luar negeri datang ke ruangan saya menghadap karyawan. Pak Herdi, apa masalah saya? Saya udah S3, saya sering jadi pembicara internasional dimanapun, whatever. Tapi karir saya kok mentok. Nah dengan teknologi digital tadi yang saya bikin, saya bisa ngeliatin dia. No one endorse you. Karena di sistem itu ketahuan. Kalau lovability-nya tinggi, direbutin di sistem. Iya. Oh aku kosong, aku minta si A dong menjadi head of department gua, jadi head of division gitu. Sistem yang aku bangun pada saat itu. Nah dia itu gak ada yang mengendorse satupun. Karena gak ada yang suka. Kamu boleh gelarmu boleh banyak. Tapi kamu gak susah di accept lingkungan gitu loh. Nah
itu berat kalau berkarir kayak begitu. Nah, jadi kalau kayak gini kita simpulkan untuk berkarir lebih baik lovable rating kita yang tinggi atau education rating kita yang tinggi. Ini harus inline, betul, saya sepakat. Tapi when it comes to karir gitu kan, gimana caranya? Ya kalau saya Safina punya anak buah 2, satu pinter banget tapi agak nyebelin, susah ditelepon susah kadang-kadang, udah hilang, apalagi lewat jam kantor. Satu lagi nggak sepinter yang tadi, tapi sangat helpful, Bisa tuntas, diajak diskusi. Kamu milih mana? Yang diajak Ya diskusi itu. Gitu. Kadang-kadang suka ada slogan, kadang nggak perlu anak buah gue nggak terlalu pinter-pinter banget lah. Yang penting beres kerjaan, helpful, selalu ready, karyawan siaga. Kalau ada suami siaga, karyawan siaga. Yang penting begitu. Nah itu bahasa saya tuh lovability rate. Iya. Orang begitu tuh aku perhatiin lebih sukses di karirnya gitu ya. Banyak daripada yang kontroversial. Karena kontroversial tuh biasanya sesaat tuh. Iya. Begitu pimpinannya yang mengendorse dia ganti, dianya ikut kecopot tuh. Ikut Nah, biasanya begitu. Karena orang yang level tinggi tuh cenderung ajak gitu. Itu yang pengamatan saya selama ini ya. Iya. Menarik emang kalau membahas ini, tapi takut saya curhat. Jadi nanti. Pak, gimana sih Pak strategi Bapak untuk bisa menjaga antara job dan juga role clarity di InJourney? Antara? Job dan role clarity. Ya intinya kan job itu uraian dari role-nya. Role-nya kan harus jelas, peta perannya kita tuh sebagai apa, untuk mendistinguish jobnya seperti apa. Nah ini menjadi penting tatkala kita mendefine role seseorang, katakanlah mendesain organisasi ya. Organisasi itu pengalaman saya tidak ada yang baik maupun tidak baik. Tapi sejauh mana disepakati apa tidak. Bahwa ini organisasi desainnya yang kita pilih gitu. Nah even kalau job clarity-nya enggak jelas, di dalam perjalanannya kalau semua sepakat tuh bisa dibicarakan, akhirnya kebentuk perbedaannya. Karena dari awal udah smooth prosesnya. Gitu. Tapi kalau dari awal udah nggak smooth, rebutan peran udah nggak jelas, nah itu yang repot tuh. Makanya job distinguish-nya tuh harus clear gitu. Nah, seperti itu sih Mbak. Yang penting kejelasan job clarity dan berangkat dari role-nya gitu. Jalur percepatan suksesi yang paling efektif Pak menurut Pak Herdy itu apa? Misal dengan rotasi lintas unit kah, atau acting role, shadowing, atau mungkin one-on-one coaching gitu. Biasanya seperti apa Pak? Untuk percepatan suksesi yang paling efektif, apakah dengan rotasi lintas unit akhirnya mereka lebih cepat karir path-nya, atau coaching one-on-one biar kita lebih dengar, atau acting role, seperti apa penilaiannya Pak biasanya yang Bapak lakukan? Mungkin saya sebelum jawab itu gini, perusahaan yang hebat salah satunya selalu standby dengan karir, dengan suksesor. Jadi kalau perusahaan masih bingung mencari pengganti orang, dan saya bisa bilang still struggling di talent managementnya. Jadi successor pipeline tuh harus selalu kebentuk untuk layernya kebaca siapa aja penerusnya ya Pak. Makanya digitalisasi yang saya bikin tuh itu salah satu manfaatnya. Saya tahu who's next gitu. Seperti itu pemanfaatannya. Sehingga sebelum dia jadi suksesor, dari talent-talent ini dikalibrasi tuh. Dengan segala macam tool dari sisi kapasitasnya, kapabilitasnya, performance-nya dan sebagainya itu hasil assessment diukur, kemudian dikalibrasi sama talent committee, akhirnya ini disuksesikan enggak buat satu posisi. Nah baru nanti talent day-nya memutuskan dari 3 itu siapa yang terpilih. Itu proses talent management yang selama ini kita desain gitu ya sampai gitu. Kalau percepatan suksesi yang dimaksud itu adalah intinya itu saya menerjemahkannya untuk memastikan seseorang siap to be successor. Itu yang dimaksud pertanyaan itu yang saya tangkap ya. Nah intinya begitu once diproyeksikan jadi suksesor, perusahaan juga untuk make sure he's gonna be success. Gitu, kesiapan dia kebentuk dan sebagainya. Nah saya sering ada pengalaman yang memang ini menjadi challenging tatkala memang kalau nggak benar-benar disiapkan dengan baik si calon suksesor. Nah suksesor inilah yang harusnya masuk ke dalam satu sistem pengembangan untuk memastikan he's ready. Karena idealnya seseorang itu sebelum duduk
dibentuk, didik dulu, dikduk gitu istilahnya dulu, didik, duduk, baru duduk kan. Tapi banyaknya udah jalanin aja dulu lah, nanti belajarnya sambil jalan kan gitu. Sebenarnya idealnya kan harusnya dibentuk dulu, betul. to be ready Development program dulu ibaratnya. Iya, supaya orang nggak kaget-kaget, ready gitu. Nah, bagaimana yang efektif, yang sustainable kalau bahasa saya. Jadi pola pengembangannya tuh udah kebentuk dari awal dengan segala macam tool-nya. Entah dari sisi experience, pola pemagangan, coaching, mentoring, any kind of bentuk di kelas, immersion, atau global immersion di perusahaan-perusahaan yang relate dengan job dia. Dan semua udah saya pernah lakukan gitu untuk menyiapkan kader-kader kita siap menyongsong masa karir depan yang lebih tinggi, menjawab tantangan si perusahaan masa depan. Betul. Kalau bisa disimpulkan Pak dalam 3 kata gitu, jadi core kompetensi apa untuk bisa naik kelas dalam karir? Kalau soft skill tuh intinya tuh adalah orang yang selalu eager to learn kalau saya sih. Orang ya kayak sekarang lah, mungkin saya sharing ya. Di kita di Journey itu kita merumuskan key behavior yang heroes kita sebut. Orang-orang yang punya heroes score tinggi yang berhak masuk ke kita, termasuk dalam karirnya. H itu stand for high achiever. Orang-orang kayak gini itu selalu nggak bisa tidur. Maksudnya starving for more. Tapi positif ya. Yeah. Orang itu selalu mikirin apa yang lebih baik bisa dilakukan, selalu. Dia mikir banget buat mikirin perusahaannya dengan baik. Tanggung jawab itu kelihatan banget. Dia nggak bisa tidur nyenyak sebelum beres. Orang gini keren. Kalau bisa melatih orang-orang kayak begini udah jalan tuh sendiri tuh. Bos tuh tenang gitu. Yang kedua ethics. Karyawan, orang-orang atau calon karyawan yang memang etikalnya baik gitu ya. Yang tadi saya sering singgung. Bagaimana caranya orang itu bisa lebih etis gitu instead of sekedar kepintaran gitu. Nah, R-nya resilience. Nah, orang-orang yang tangguh lah, biasa tough gitu yang memang dapat. O-nya opportunity creator. Bisa membuat opportunity untuk dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Iya. Jadi saya sering ngomong ke teman-teman, kadang-kadang suka orang mendefinisikan ini tempat pekerjaan lebih asik, lebih basah atau lebih apa gitu yang suka ada tuh di bawah tuh. Sebetulnya orang sosok heroes itu dimanapun, he's the man, he's the guy. Bisa maju susi unit kerjanya gitu, tidak harus unit-unit tertentu. Apapun yang dia pegang jadi seru gitu. Nah, E-nya eager to learn, tadi saya udah sampaikan, dan S-nya strategis. Ini sosok heroes ini yang kita yakini nih di lingkungan Journey, contoh ngejawab pertanyaan tadi, yang bisa membawa sukses kalau itu dimiliki oleh pribadi-pribadi. Nah, kita itu desain sampai ke bikin alat tesnya tuh Mbak. Gimana sih nyari orang-orang kayak begitu? Alat tesnya apa? Nah, kita bikin tuh supaya dapatlah orang-orang kayak begitu. High achiever, eager to learn. R tadi apa Pak? E-nya ethics. R resilience. Resilience. O-nya opportunity creator. E-nya lagi eager to learn. S-nya strategis. Strategis. Saya sampai catat biar saya juga belajar jadinya. Gitu. Jadi heroes ya sebutannya ya Pak ya. Itu adalah hal-hal yang menurut Bapak bisa bikin seseorang naik kelas gitu. Sebagai penutup Pak, jadi kalau ada yang dibilang investasi untuk diri sendiri itu yang terbaik, itu Bapak sepakat gak dengan kata-kata itu dan apa alasannya? Iyalah, belajar. Orang gak boleh berhenti belajar sampai ke liang lahat. Kalau orang udah asik, udah nyaman, merasa udah cukup di level ini, you die already actually. Benar gak sih? Betul. Jadi investasi di diri untuk mengembangkan lebih baik. Karena kita ditakdirkan jadi khalifah itu, ngomong agak spiritual nih. We should do something much more actually. Dan we need to be fully equipped dirinya sendiri. Supaya kita memberikan pencerahan buat semua di sekitar kita. Iya, lebih bermanfaat. Kan sebaik-baiknya umat yang paling bermanfaat untuk orang lain. Wah, jadi tausiah. Berat banget. Berat. Thank you banget Pak Herdy atas waktunya. Semoga teman DX yang sudah mendengarkan di sini akhirnya bisa mendapatkan poin-poin penting, khususnya gimana caranya untuk bisa naik kelas. Dan sebenarnya heroes ini
menurut saya pribadi nggak cuma di InJourney aja, tetapi bisa teman-teman terapkan Iya, juga di betul. semua lini usaha, lini bisnis maupun yang punya usaha sendiri ataupun yang bekerja di perusahaan. Karena ini adalah core-core penting sebagai individu, betul ya Pak ya, Betul. untuk bisa naik kelas. Terima kasih banyak Pak. Ada Sama-sama. satu quotes di sini saya siapkan. Karir adalah maraton, bukan sprint. Dan kepemimpinan adalah seni menyatukan tempo, bukan membesarkan suara. Didengarkan, disimak baik-baik, dan dicerna. Thank you banget itu. Pak Herdi. Thank you, Sab. Sampai ketemu lagi ya teman-teman DX di The Extraordinary Minds berikutnya. ketemu. Jangan lupa untuk follow sosial media dari Bahana Sekuritas dan subscribe video ini, like, comment, and share juga. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Syafina Nasyar pamit undur diri. Bye-bye.